Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Terlihat Raja Naga Bumi makan dengan lahapnya. Ia pun menghabiskan banyak makanan. Dikarenakan mangkuk bekas sangat menumpuk di sana. Waduh, banyak makannya tuh kalau dibagiin VRT mah. Kebagian, bagian. Lalu ia pun ditegur oleh Cian. Harusnya Papa Lukas tidak hanya fokus makan saat mencari Nianbing. Bahkan harusnya membantu Nianbing meningkatkan kekuatan. Namun Raja Naga Bumi memprotes karena Cian yang mengirimnya membantu Nianbing, justru malah dirinya yang berada dalam bahaya. Karena Nianbing melibatkannya dalam upacara pembukaan segel penguasa Yu. Raja Naga Bumi memberikan sebuah gulungan kepada Cian. Setelah melihatnya, Raja Naga Api mengetahui bahwa Raja Naga Bumi hampir saja dipukul mundur oleh Nianbing saat latihan, tapi ia juga mempertanyakan mengapa Raja Naga Bumi tidak mencegah ras kegelapan yang membangkitkan Wutong dan Wuyin. Tapi Raja Naga Bumi tidak ingin disalahkan dikarenakan ia hampir meninggoy untuk menyelamatkan Nianbing dan Nona Fengnu. Terlihat Cian melihat Nianbing yang berhasil membangkitkan mata titik surgawi. Ia pun menyebut Nianbing beruntung. Ditambah lagi sudah mengumpulkan 7 senjata sihir. Daripada itu, ia akan memanggil Nianbing untuk datang ke Aula Raja Naga. Awalnya ia dicegah oleh Raja Naga Bumi agar tidak melibatkan Nianbing. Tapi kata Cian, ini upaya terakhir mereka untuk melawan penguasa Yu dengan gabungan 7 senjata sihir milik Nianbing. Lalu tidak lama Raja Naga Api dipanggil oleh Raja Naga Kegelapan untuk masuk karena kondisi Raja Naga Cahaya yang akan melahirkan tidak stabil. Sementara Raja Naga Bumi akan menjaga di luar. Kembali kepada MC Nianbing, ia pun menggunakan mata titik surgawi untuk melihat lebih jauh. Ia juga mengingat ketika Bing Yun bilang bahwa orang tua Nianbing masih hidup. Ia pun mengetahui bahwa dengan mata titik surgawi ini ia bisa menemukan keberadaan ayah dan ibunya. Ia pun melihat lebih jauh dan benar di Pagoda Dewa Es ada ibunya yang di sana. Namun karena titik mata surgawinya masih belum cukup kuat, ia pun tidak bisa melihat lebih dalam. Lalu muncullah Nona Fengnu di sana. Ia pun menanyakan apakah Nianbing sudah pulih. Ia juga membawakan makanan. Ternyata Nona Fengnu membuatkan nasi daging merpati untuk Nianbing. Ini adalah pertama kalinya ia memasak dan ia tidak tahu harus membuat apa. Jadi ia membuatkan hidangan pertama, nasi daging merpati untuk Nianbing. Nianbing mengetahui bahwa memasak daging merpati ini relatif sulit. Meski begitu, Nona Fengnu menyuruh Nianbing untuk mencicipinya terlebih dulu. Setelah Nianbing mencicipinya, ternyata itu tidak enak. Cuma tidak dimuntahkan saja. Ia pun mencegah Nona Fengnu untuk memakannya dikarenakan tidak ingin menyinggung Nona Fengnu. Hingga akhirnya Nianbing akan mengajari Nona Fengnu memasak. Dan mereka pun akan mulai dengan masakan yang sederhana, yakni nasi ayam. Tidak lama nasi ayam pun jadi. Mereka berdua pun memakannya. Nianbing bilang bahwa masakan nasi ayam ini enak. Ia juga bersumpah atas nama gurunya bahwa ia tidak berbohong kepada Nona Fengnu. Ditanya oleh Nona Fengnu, setelah sembuh total, Nianbing akan pergi kemana? Nianbing memberitahukan bahwa ia akan pergi ke Pagoda Dewa Es karena sebelumnya Bing Yun menyampaikan bahwa orang tuanya masih hidup. Ia juga akan mencari cara agar ia bisa melewati Pendeta Dewi Es untuk bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Nona Fengnu yang mendengar hal tersebut, ia senang karena Nianbing bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Nianbing juga sangat merindukan kedua orang tuanya karena waktu itu ia diselamatkan oleh kedua orang tuanya agar dirinya bisa kabur. Mendengar hal itu justru Nona Fengnu menjadi sedih karena Nianbing bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Tidak seperti dirinya yang sendirian. Ia sendiri lahir tanpa mengetahui siapa orang tuanya. Nianbing menenangkan kekasihnya tersebut dan mengusap air matanya. Aduh, kayak di sinetron. 我甚至以为当年他们被冰雪女神齐思平指导，冰云告诉我的，对不起，我不是有。不像我。
Ia juga meminta maaf. Ia tidak bermaksud membuat Nona Fengnu menjadi sedih. Namun ketika itu, Nian Bing mengingat ketika ibu angkatnya yakni Nyonya Ruyan memberikan botol darah untuk dicocokkan dengan darah Nona Fengnu. Ia pun menyampaikan bahwa ada orang yang ingin mengetahui kebenaran apakah Nona Fengnu benar adalah putri mereka. Jika darah Nona Fengnu dicampur dengan darah yang dalam botol, maka akan mengetahui kebenarannya. Meski begitu, nampaknya Nona Fengnu sudah kecewa mengapa orang itu tidak datang sendiri untuk berbicara dengannya. Akan tetapi Nian Bing meyakinkan berkumpul dengan keluarga adalah hal yang tidak bisa dilewatkan. Hingga akhirnya Nona Fengnu meneteskan darahnya ke dalam botol dan setelah mengetahui kebenarannya, 团聚的机会就在眼前，将玉瓶交给你。那这个人， Nian Bing mengatakan bahwa orang itu adalah Nyonya Ruyan. Pastinya hal tersebut membuat Nona Fengnu menjadi marah dan kecewa. Mengapa Nyonya Ruyan menelantarkan dirinya? Apakah tidak mencintai dirinya? Dan mengapa baru sekarang memberitahukan bahwa dirinya masih punya keluarga? Nian Bing meyakinkan bahwa Nyonya Ruyan punya kesulitannya sendiri. Yang penting dengan tahu kebenarannya, maka Nona Fengnu bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa mendapatkan jawabannya setelah bertemu Nyonya Ruyan. Namun kata Nona Fengnu bahwa ia hanya punya satu kerabat, dan tiba-tiba saja ada berita dari Raja Naga Api Qian. Ia memberitahukan kepada Nian Bing bahwa ras kegelapan telah berkumpul di sekitar Bukit Dingin, yakni untuk menyerbu Aula Naga. Ia pun menyuruh Nian Bing untuk datang membantu. Nian Bing akhirnya akan pergi ke Bukit Dingin, tapi ia akan menemui kakeknya lebih dulu. Sedangkan untuk ke Pagoda Dewa Es, ia akan ke sana setelah masalah di Aula Naga selesai. Ditambah lagi Nona Fengnu memaksa untuk ikut yang akhirnya Nian Bing mengizinkannya. 你就多了个帮手啊！你不担心你的父母吗？ 不管，不过我要先去融。 Sementara itu kakek Rong menjelaskan kepada Nian Bing bahwa ia telah meminta Rong Bing untuk memimpin menuju Bukit Dingin karena ras kegelapan ada di sana. Nian Bing memberitahukan bahwa ras kegelapan mengincar Aula Naga. Ditambah lagi kata kakeknya, ras kegelapan dan pasukan Langmu juga telah melarikan diri ke Bukit Dingin. Nian Bing akan pergi untuk membantu kakaknya di Bukit Dingin, tapi ia tidak mau Nona Fengnu ikut dikarenakan itu sangat berbahaya. Kata kakeknya, Nona Fengnu sangat peduli pada Nian Bing. Tidak peduli bagaimana Nian Bing akan mengatakannya, itu jelas akan membuat Nona Fengnu tersakiti. Dikarenakan Nian Bing pergi sendirian saja. 任何人，无论你怎么不想再让他跟着我冒险，可我也可以协助他作战。 Berpindah kepada Nona Fengnu yang masih menunggu Nian Bing. Tidak lama ia pun diberitahu oleh prajurit bahwa kakek Rong ingin bertemu dengan Nona Fengnu. Setelah bertemu dengan kakek Rong langsung memberikan surat dari Nian Bing bahwa Nian Bing telah pergi sendirian dikarenakan tidak ingin Nona Fengnu ikut dalam misi yang berbahaya ini. Kata kakek Rong, Nian Bing mengetahui bahwa Nona Fengnu punya hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Daripada itu, Nian Bing berharap bahwa Nona Fengnu tidak mengikutinya. Mendengar hal itu, Nona Fengnu justru membuang surat dari Nian Bing dan langsung memotongnya dan mengatakan bahwa urusannya tidak perlu Nian Bing khawatirkan. Ia pun nampaknya akan pergi ke Bukit Dingin untuk menyusul Nian Bing. 要的事要做，希望你不要开口。所以就脱。荣亲王， 你来， Setelah hal itu, kakek Rong melapor kepada Kaisar Huatian bahwa Kekaisaran Auran setuju untuk membentuk aliansi dengan mereka untuk melawan ras kegelapan bersama-sama. Pagoda Dewa Es menolak, sedangkan kekaisaran lain masih belum ada respon. Tidak lama muncullah Murong dan Mujing yang melaporkan kepada Kaisar Huatian. Mereka mengatakan bahwa masalah aliansi ini sangat penting. Kakek Rong menyampaikan bahwa selama kompetisi, ras kegelapan sudah menimbulkan masalah secara rahasia dan mengumpulkan energi sihir. Hal itu menyebabkan pembukaan segel, lalu juga menimbulkan bencana besar di luar kota Dutian. Ditambah lagi prajurit dan anggota militer terkena dampak dari sihir kegelapan. Hal itu dibenarkan oleh Murong. Hanya dengan membuat aliansi dengan Kekaisaran Huarong, maka bisa melenyapkan ras kegelapan. Mereka juga memberitahukan bahwa utusan dari Langmu yakni Li Jong akan memutuskan mau beraliansi atau tidak. 死伤惨重，使臣李忠已抵达华容。
老木一定要跟华容仅仅只是打开封印。 Mereka berdua pun bertemu dengan utusan tersebut, namun Zhong itu mengatakan bahwa ayah Mujing dan Murong memutuskan tidak mau membentuk aliansi dengan Kekaisaran Huarong. Meski begitu, Murong tetap ingin kekaisarannya beraliansi dengan Kekaisaran Huarong. Tapi Li Jong justru menuduh bahwa mungkin ras kegelapan bekerja sama dengan Kekaisaran Huarong untuk menimbulkan kebingungan dan menghasut untuk berperang. Jelas hal tersebut membuat Murong menjadi marah. Tapi keputusan ayah Murong dan Mujing sudah tetap. 但华容沆瀣一气，难道此前朗木和华？你说什么？下心意已决，不能为常的所作所为。 Li Jong pergi dari sana. Murong menjadi khawatir dengan bertemunya Li Jong besok dengan Kaisar Huatian, maka aliansi tidak akan terbentuk. Ia pun mempunyai sebuah cara dan membisikkan itu kepada adiknya. Yang akhirnya cara itu adalah menculik Li Jong agar aliansi bisa terbentuk. Mereka berdua memberitahukannya kepada Nian Bing. Ternyata mereka berdua ingin meminjam tangan Nian Bing untuk mengalahkan Li Jong. Namun Mujing melihat cincin permata yang dipakai oleh Li Jong yang mungkin Li Jong adalah mata-mata ras kegelapan. Hal itu jelas membuat Murong menjadi marah. Tapi kata Nian Bing harus memastikannya dulu. Dan ia pun memberitahukan rencananya kepada mereka berdua. 他居然敢背叛朗木，难道是那种？还有一个重要原因，我既然如此，我们 Setelah hal itu mereka berdua pun menemui Li Jong dan mengetahui bahwa Li Jong ini berkhianat dan berpihak kepada musuh. Jelas Li Jong tidak terima akan hal tersebut dikarenakan mereka berdua saling menuduh saja. Hingga akhirnya mereka berdua pun menjebak dan menyerang Li Jong. Lalu Nian Bing juga muncul di sana. Nian Bing membantu Murong dan Mujing untuk menjebak Li Jong, yang akhirnya mereka pun berhasil melakukannya. 臣不明白你们，我们敢这么说，自然这是火系魔法，困住老臣，为本事，最终迟早灭亡。你们为了和敌国结。 Namun ketika mereka akan pergi dari sana, Li Jong mengatakan bahwa nampaknya putra mahkota Murong yang tidak berguna sudah menjadi dewasa. Lalu ketika Murong mendekat, benar saja Li Jong meledakkan kekuatan kegelapan. Awalnya ia ingin menyingkirkan Murong dan Mujing besok untuk membangkitkan konflik antara Langmu dan Huarong. Tapi dengan begini maka ia harus mempercepat rencananya. Li Jong tidak merasa bersalah mengkhianati karena ia merasa bahwa hal yang dilakukannya adalah benar. 只能提前，明天在众目睽睽之下。笑了，老臣不。 Sementara itu berpindah ke Bukit Dingin di Aula Naga. Safen mendekati Raja Naga Bumi yang sedang menjaga. Tapi Raja Naga Bumi menghentikan Safen. Raja Naga Bumi mengatakan ia berani melawan penguasa Yu, apalagi Safen yang bukan siapa-siapa. Yang akhirnya Safen pergi untuk melapor kepada penguasa Yu. Raja Naga Bumi mengetahui bahwa Nian Bing adalah kartu andalan terakhir mereka untuk melawan penguasa Yu. 以后的底牌就是你掌舵脚。 Kembali kepada Nian Bing dan teman-teman yang berhasil menyudutkan Li Jong. Li Jong mengaku bahwa ia melakukan ini demi kebaikan Kekaisaran Langmu. Jika tidak bekerja sama dengan ras kegelapan, maka Langmu akan selalu kalah dengan Huarong. Hingga akhirnya Murong menyerang Li Jong secara terus-menerus. Bahkan jika ia dicap penjahat oleh kekaisarannya karena menghabisi pejabat, ia akan tetap melakukannya untuk membersihkan Langmu dari kejahatan. Lalu setelahnya Murong memberitahukan kepada prajurit agar sampaikan kepada ayahnya bahwa besok ia akan menjadi perwakilan untuk membentuk aliansi dengan Huarong. Mujing juga mengatakan ini berkat Nian Bing yang menggunakan 7 jenis sihir. Dengan begitu maka taktik Li Jong tidak akan berhasil. 木清理门户，真会让李忠阴谋得逞。快马加鞭传信给父皇。 Lalu kemudian terlihat juga ada perwakilan dari Kekaisaran Oran yakni Nonalan. Ia juga akan membentuk aliansi dengan Kekaisaran Huarong yakni untuk melawan ras kegelapan secara bersama-sama. Saat itu kakek Rong menyampaikan kepada Rong Bing
bahwa pasukan dari 3 kerajaan akan melakukan yang terbaik untuk melawan ras kegelapan, dan ia pun menyuruh Rongbing untuk pimpin mereka berlima untuk menyerang dari samping, dan juga pastikan Yanbing untuk masuk jauh ke dalam pedalaman Bukit Dingin. 还是要齐心协力。南岭腹地是在正面全力牵制黑暗。 Sementara itu berpindah di dekat Bukit Tinggi. Di sana ada penguasa Yu yang sedang melihat situasi bersama para bawahannya. Lalu tidak lama Safen muncul dan melapor bahwa di luar Aula Naga hanya Raja Naga Bumi yang menjaga. Istrinya yakni Ratu Vampir mengetahui bahwa untuk membantu Raja Naga Cahaya melahirkan dan menyeimbangkan kekuatan gelap dan cahaya itu, menghabiskan hampir seluruh energi dari para Raja Naga. Ketika itu dikatakan oleh Wutong dan juga Wu Yin, mereka tidak tertarik dengan Raja Naga dan juga botol dengan segel Meudas. Mereka berdua ternyata lebih tertarik pada kelompok yang terlalu percaya diri di luar sana, dan pasukan mereka belum pernah merasakan darah selama ribuan tahun. Penguasa Yu menegaskan ia akan memenuhi keinginan mereka berdua. Lalu Ratu Vampir memerintahkan Ping Chao dan Ping Sui untuk ajak beberapa orang menjaga satu-satunya jalan menuju Bukit Dingin. Sedangkan untuk Wutong dan Wu Yin disuruh menyiapkan formasi di area luar Bukit Dingin untuk mencegah pasukan mengambil jalan memutar atau menyerang. Ternyata mereka berdua sudah menyiapkan formasi kehidupan walaupun tanpa disuruh oleh Ratu Vampir. Dengan begini persiapan pun selesai, kata Ratu Vampir. Ditegaskan oleh penguasa Yu bahwa kemenangan akan menjadi milik ras kegelapan. 所有的布置都完成了，入阵了，防止军队绕路。 黑暗。 Oke guys, itu adalah alur cerita Donghua Magic Chef Verorin Ace part ke-55-nya di season 2 kali ini. Untuk pas selanjutnya seperti biasa akan menunggu 2 episode, oke? Admin telat upload karena memang kuning itu ya, kena kuning dan itu memang menyebalkan, tapi mau gimana ya? Kalau kuning di-upload ya gimana, makanya daripada itu nunggu hijau dulu gitu ya. Dan admin harap semuanya bersabar dengan hal tersebut sampai benar-benar channel admin menjadi sembuh dan semuanya lolos seperti itu ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time. And bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.